Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat diberikan kemudahan untuk senantiasa belajar khususnya dalam perkara fikih ibadah, dan alhamdulillah kita pada malam hari ini sudah sampai ke pembahasan sholat musafir, yaitu sholat yang dimana disyariatkan bagi mereka yang sedang dalam melakukan perjalanan. Baik Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil menunggu mungkin jamaah yang lainnya mungkin sedang dalam perjalanan ataupun ada kesibukan ya. Marilah sama-sama kita buka majelis kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pekan lalu kita sudah belajar hal-hal yang berkaitan dengan mengqashar sholat ya, dari definisinya sebagaimana yang ada di layar masing-masing, definisi hukumnya, kemudian syarat-syaratnya, setidaknya ada 5 ya. Perjalanan yang dibolehkan kita sudah bahas apa saja yang dimaksud dengan yang dibolehkan. Kemudian yang Deo kedua, cuci tangan jarak cuci kaki ya, Bu. perjalanannya. Bu Putri mohon untuk di mute. Oh ya, maaf. Kemudian yang ketiga, sholat yang dibolehkan untuk dikosor apa saja. Kemudian yang keempat, menghadirkan niat kosor ketika takbiratul ihram, dan ini yang sangat penting ya, karena banyak orang yang ketika mengkosor sholat itu hanya niat biasa, dalam artian tidak menghadirkan niat kosor. Kemudian yang kelima, tidak bermakmum kepada orang yang sholat 4 rakaat. Kemudian juga kita sudah membahas waktu yang dibolehkan kosor, waktu yang tidak dibolehkan, kemudian juga masa dibolehkannya untuk kosor. Maka sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ke menjamak sholat, alangkah baiknya kita mengevaluasi dengan bentuk kuis ya. Di sini setidaknya mungkin tidak banyak kuisnya. Setidaknya saya sudah menyiapkan 6 pertanyaan gitu ya. 6 pertanyaan yang berkaitan dengan sholat qashar. Nah, mungkin di sini yang sudah hadir bisa ikut menjawab gitu ya. Baik benar atau salah jawaban itu nomor kedua, yang penting bisa coba untuk eh, berdiskusi seperti itu. Baik, di sini kita sudah membahas bab qashar. Di sini pertanyaan pertama, mungkin kalau yang malu untuk menggunakan mikrofon bisa menggunakan chat ya. Yang pertama adalah seseorang melakukan safar sejauh 100 kilometer. Ya, kita sudah bahas seseorang melakukan safar sejauh 100 kilometer. Maka bagi musafir tersebut, dalam mazhab Syafi'i, mengqashar sholat adalah yang lebih utama. Benar atau salah? Yuk, silakan. Benar, benar. 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 Yang lainnya? Benar. Benar? Oke, kita lihat. Ya, kita sudah bahas ya. Jadi jangan salahkan ya. Kita sudah bahas. Tapi nggak apa-apa. Ini sambil mereview kembali materi kita. Jawabannya benar. Ternyata jawabannya salah. Kita sudah bahas. Kalau jaraknya masih di bawah atau dari 80 sampai 120, maka dalam mazhab Syafi'i apa? Ada yang ingat? Oke, kita tunjukkan ya materinya nih. Nah, bisa terlihat hukum jarak di atas 80 kilo, jarak di atas 120 kilo. Nah, kalau 100 kilo berarti poin pertama atau kedua kira-kira? Pertama ya. Ya, yes. Maka dalam mazhab Syafi'i, selama jaraknya masih di bawah 120 km, maka tidak mengqashar sholat itulah yang lebih utama. Jelas ya? Tapi kalau kita membahas mazhab lainnya, bisa jadi lebih utama. Jelas ya? Tapi dalam mazhab Syafi'i, selama jaraknya masih di bawah 120 Oh, km, maka berarti tidak mengqashar sholat itu lebih utama. Jelas ya? Seperti itu. Jelas. Oke, ini saya mute dulu ya. Banyak yang tidak memute nih. Mungkin bisa di mute ya, yang hadir. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Yang kedua, seseorang, ini yang pertama sudah jelas ya.
Ya, sudah jelas ya? Atau ada pertanyaan? Jelas. Jelas Jelas, ya, oke. Ustaz. Yang kedua, seseorang yang bermaksiat saat safar. Ingat, bermaksiat saat safar. Contoh, sedang dia mungkin ingin pulang kampung. Berarti kalau pulang kampung sebenarnya silaturahmi gitu ya. Tapi di perjalanan dia mencuri. Ini contoh aja ya. Itu maksiat ya namanya ya. Maka ia tidak boleh mengqashar sholat. Benar atau salah? Ayo, kira-kira apa jawabannya? Benar, Ustaz. Benar. Yang lain? Salah, jawabannya benar atau salah? Jangan malu. Yang lainnya ada? Benar. Benar, Benar. Ustaz. Wah, ini jawabannya benar-benar aja ya. Kita cek coba. Jawabannya benar tidak? Benar. Ternyata jawabannya salah. Ingat. Salah lagi. Ini banyak yang ketipu nih ya. Bisa jadi pekan lalu belum pada paham nih. Harus mereview kembali ya videonya nanti. Nah, kita jelaskan. Seseorang yang bermaksiat dalam perjalanan itu masih bisa atau masih boleh mengambil keringanan qashar. Yang tidak boleh adalah orang yang tujuan safarnya atau tujuan perjalanannya adalah bermaksiat. Contoh, saya mau pergi ke Malang ya, dalam rangka untuk korupsi besar-besaran, proyek A misalnya. Nah, pada saat itu karena tujuan saya untuk bermaksiat, maka itu tidak boleh mengqashar sholat. Jelas? Berbeda halnya kalau tujuannya adalah tujuan yang mubah atau bahkan yang wajib ya, tetapi selama perjalanan saya melakukan sebuah kemaksiatan, maka di situ masih dibolehkan. Jelas sampai sini? Harus dibedakan. Tujuan sama perjalanan itu berbeda. Oke? Atau masih bingung? Ya, paham, Ustaz. Kita lihat ya. Kita sudah bahas nih. Macam-macam perjalanan. Nah, kalau perjalanan haram itu tujuannya. Tujuannya ya, yang maksiat. Kalau ini sepanjang perjalanan dia melakukan maksiat. Dan bisa jadi kita selama perjalanan melakukan maksiat ya. Entah gibah dan sebagainya itu kan maksiat. Nah, maka kalau misalkan itu dilarang, berarti kita tidak boleh mengqashar. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, seseorang yang ketinggalan sholat zuhur saat safar. Jadi contoh saya kemarin dari Jakarta pergi ke Jogja dalam rangka misalkan silaturahmi. Nah, selama perjalanan, contoh saya ketiduran, akhirnya saya tidak melaksanakan sholat zuhur. Otomatis istilahnya sholat zuhurnya masih ada utang nih saya ya. Dan iya, kalau di sini tadi, kalau contoh yang tadi berarti dan saya ingin mengqadhonya saat mukim. Dalam artian, sekarang saya kan sudah di Jakarta lagi nih. Kemarin saya berangkat menuju ke Jogja, tetapi di perjalanan saya ketiduran. Akhirnya tertinggallah sholat zuhur dan saya punya hutang sholat zuhur. Ketika saya sudah tiba di rumah, artinya saya sudah mukim, saya mengqadho sholat zuhur tersebut. Maka, nih pertanyaannya, maka ia boleh mengqashar sholat zuhur tersebut. Dalam artian, saya bayar utang. Tadi kan hutangnya qashar ya, betul nggak? Sepanjang perjalanan, saya punya hutang sholat zuhur. Yang sebenarnya, saya itu bisa melaksanakan sholat zuhurnya sebanyak 2 rakaat, alias qashar. Nah, sekarang, saya mau mengqadho atau membayar hutang sholat zuhur tersebut dengan 2 rakaat. Nah, pertanyaannya, benar atau salah? Ayo, jawabannya kira-kira benar atau salah? Paham nggak nih pertanyaannya? Paham, Ustaz. Jawabannya benar atau salah? Salah. Salah. Yang lain? Benar, Ustaz. Benar. Oke, wah ini dua-duanya nih masih. Oke, satu lagi. Satu lagi, satu peserta lagi coba. Nih sebagai penentuan nih. Ayo, masih satu sama. Ada lagi yang lain? Satu lagi nih jawaban. Yang jawab benar satu, yang jawab salah satu. Nggak ada. Atau golput. Oke, nggak apa-apa ya. Coba kita Takut jawab salah. yang mana ya. Oke, coba kita jawab yang benar. Maka ia boleh mengqashar sholat zuhur tersebut. Kita coba jawab benar ya. Ternyata jawabannya salah lagi. Kenapa? Ingat jawabannya kenapa? Kalau hutangnya ketika safar, kita melunasinya ketika mukim, maka harus 4 rakaat.
Kapan kita bisa membayar hutangnya sebanyak 2 rakaat? Kalau kita bayar hutangnya atau mengqadha sholat tersebut ketika safar juga. Kita sudah bahas ya. Nah, berarti ini belum pernah di-review lagi nih materinya ya. Ini kita sudah bahas nih. Nah, punya hutang ketika mukim, diqadha ketika mukim, tidak boleh qashar. Punya hutang ketika safar, diqadha ketika mukim, tidak boleh qashar. Seperti halnya pertanyaan tadi ya. Punya hutang ketika mukim, diqadhanya ketika safar, tidak boleh juga. Tetapi kalau punya hutangnya ketika safar dan diqadhanya ketika safar juga, itu baru boleh diqashar. Jelas ya? Jelas atau kurang? Atau bingung? Mau Jelas, tanya Ustaz. Ustaz. Jelas ya? Oke. Ustaz tanya Ustaz. Ya, Berarti boleh kalau silakan. misalnya Berarti kalau seandainya kita udah di tempat asal, udah di mukim, berarti harus tetap sholat sempurna gitu Ustaz ya. Betul, betul, betul. Jadi biar nggak bingung, fokusnya kalau punya hutangnya ketika safar, boleh diqashar kalau kita bayar hutangnya juga ketika safar. Contoh sekarang hari apa sih? Hari Minggu. Hari Minggu hari ini saya melakukan perjalanan ke Jogja. Saya punya hutang sholat zuhur. Tapi minggu depannya saya ke Jogja lagi. Nah, biar saya bayar hutangnya diqashar juga, maka nanti aja pas lagi ke Jogja. Jelas ya? Boleh gak kayak gitu? Jelas, Boleh jelas. gak bayar hutangnya minggu depan? Kelamaan. Boleh gak? Kelamaan ya. Tapi pertanyaannya boleh atau tidak? Kan kalau fikih fikih itu kan hukum. Apa nih hukumnya? Boleh Mm-mm. atau tidak? Nah, maka jawabannya boleh selama Boleh. alasan meninggalkan zuhurnya itu uzur syar'i, ketiduran. Itu uzur syar'i bukan? Iya. Orang kalau ketiduran itu nggak harus langsung mengqadha, tidak wajib, tapi disunahkan. Nanti kita akan bahas di kitab yang agak tinggi dikit ya. Itu agak detail sedikit, tapi kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini biar mengasah lagi nih masalah bab kosornya. Kemudian pertanyaan keempat. Agak loading ya di layarnya ya. Bentar. Belum nampak ya? Sudah. Yang keempat. Seorang musafir sholat di belakang imam yang sholat sempurna alias imamnya tidak mengkosor sholatnya ya. Maka ia di sini seorang musafir maksudnya ya. Maka seorang musafir ini tidak boleh mengkosor sholatnya walau hanya ikut imam pada tasyahud akhir. Contoh saya musafir, terus saya datang ke masjid, ya imamnya ini nggak mengkosor nih 4 rakaat sholat zuhurnya, tapi lagi tasyahud akhir. Saya ngikut nih, saya kan musafir, saya niatnya mau mengkosor. Saya ikut walaupun di tasyahud akhir saja, maka saya tidak boleh mengkosor. Benar atau salah? Nah, kira-kira jawabannya apa? Halo? Apa kira-kira? Atau masih pada bingung? Ini jelas gak kira-kira pertanyaannya? Bingung Ustaz. Bingung ya? Oke, biar gampang gini. Saya lagi safar, terus saya mampir ke rest area. Atau jangan rest area, kalau rest area mungkin nggak sinkron. Saya mampir ke masjid kampung, ke daerah A misalnya. Di situ sedang didirikan sholat zuhur. Kemudian saya, orang yang sedang melakukan perjalanan, bermakmum kepada imam di masjid tersebut. Oke, sampai sini jelas? Jelas Ustaz. Nah, oke. Ini kan imam di kampung tersebut kan sholat zuhurnya 4 rakaat. Saya musafir nih, datang yang biasanya sholatnya diqashar 2 rakaat. Ini sang Iya. imam sudah di tahiyat akhir. Saya masuk Hmm. ke jamaah imam tersebut. Boleh nggak saya sholatnya diqashar 2 rakaat? Atau saya harus 4 rakaat? Kayak gitu pertanyaannya. Tapi kalau di pertanyaan di sini, saya tidak boleh mengqashar. Berarti saya harus 4 rakaat. Benar atau salah? Salah, Ustaz. Benar. Salah. Oke. Hah? Ada yang jawab benar tuh. Siapa? Ada yang jawab ada Benar. salah, ada yang benar. Berarti masih satu sama. Ayo Salah. satu lagi.
Salah, berarti salahnya 2 ya. Kita jawab pilih yang salah. Kita negeri demokrasi, jadi harus milih yang paling banyak. Salah. Oh, ternyata jawabannya benar. Tidak boleh mengkosor sholat. Jelas? Selama kita bermakmum, kita musafir nih, saya musafir. Selama saya musafir dan saya menjadi makmum, orang yang sholatnya itu 4 rakaat tidak dikosor, maka saya wajib sholatnya 4 rakaat juga. Walaupun saya ikutnya di ujung saja. Walaupun cuma tahiyat akhir doang ikutnya. Jelas? Kemarin kita sudah bahas nih. Wah, ini kalau misalkan istilahnya di sekolahan nih harus dijewer nih ya. Nah, ini lihat mana kemarin kita sudah bahas. Nah, ini dia. Syarat yang kelima, tidak bermakmum kepada yang sholat 4 rakaat, walaupun hanya ikut salamnya saja. Jadi walaupun kita ikut bareng sama imam, dia cuma salam doang, tapi kita ikut berjamaah dengannya, maka wajib 4 rakaat. Walaupun imamnya mukim, itu jelas. Walaupun imamnya musafir, teman kita nih sama-sama safar nih, tapi dia sholatnya 4 rakaat, nggak dikosor, ya kita harus 4 rakaat juga. Selama kita ngikutin imam 4 rakaat, kita ikutin imam yang 4 rakaat, maka kita juga harus 4 rakaat. Jelas sampai sini? Jelas ya? Atau masih ada yang bingung? Nanya Pak Ustadz, kalau Ya, seandainya silakan kalau seandainya kita tidak tahu imamnya 4 Mhm. rakaat, bagaimana Pak Ustadz? Oke, Kan kita maka cuma ikut hukum akhirnya. Oke, maka di sini para ulama sebenarnya ada perbedaan. Cuman hukum asalnya adalah apa? Sholat 4 rakaat. Jelas ya? Sholatnya, hukum asalnya adalah 4 rakaat. Apalagi kalau kita datang ke tempat yang apa? Ke kampung tertentu gitu ya. Iya. Yang ya itu nggak ada yang mengkosor. Kalau kita datang ke rest area, nah di situ masih ada kemungkinan. Ya, masih ada kemungkinan ke rest area atau tempat-tempat yang tempat istirahat bis misalnya dan sebagainya, ya. Ya rest area sama aja ya. Maka di situ ada kemungkinan. Maka kalau kita ragu, kita ambil hukum asalnya saja. Jelas? Jelas Pak Ustadz. Walaupun Oke. kita niatnya di awal kosor. Iya, walaupun kita niat di awal kosor, ternyata imamnya itu tidak kosor, kita harus lengkap 4 rakaat. Gitu ya. Iya. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Tanya Ya. Ustadz, Ya, silakan. lebih afdol berjamaah 4 rakaat atau Mhm. lebih baik sendiri tapi kosor gitu Ustadz, Oke, dalam di keadaan sini memang musafir. betul. Maka di sini berkaitan dengan kaidah sebenarnya sama sih kalau misalkan kita membahas qashar sama berjamaah ya. Memang di sini wallahu a'lam nanti saya carikan teksnya ya, mana yang lebih utama. Tapi kalau misalkan tentang waktu dan jamaah itu ada yang lebih utama. Tapi kalau antara qashar dengan jamaah ini teksnya saya belum menemukan. Nanti saya share insyaallah di grup. Ingin apa memutola'ah lagi. Jadi wallahu alam ya. Baik. Khawatir asal-asalan jawab ya. Tapi Iya. ini memang nanti bisa berbeda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Seperti halnya kalau orang pembahasan tayamum ya. Apakah lebih baik kita sholat di awal waktu dengan tayamum atau kita di akhir waktu tapi dengan air? Paham nggak? Paham. Nah, nanti itu ada pembahasan lagi tuh. Nah, kalau itu ada jawabannya. Saya sudah kaji dan sebagainya. Cuma kalau ini saya belum menemukan teksnya. Nanti saya akan buka-buka. Tapi pertanyaan bagus. Oke, Siap ada lagi yang Ustadz. lainnya? Tidak? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi Lanjut. walaupun pertemuan malam ini full dengan pertanyaan atau kuis, nggak ada masalah. Yang penting pemahaman kita sempurna. Kemudian, sudah pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima, seorang musafir baru boleh mengqashar sholat jika ia sudah menempuh perjalanan di atas 80 km. Ini perlu diperhatikan. Pertanyaannya perlu diperhatikan. Seorang musafir baru boleh mengqashar sholat. Dalam artian dia baru boleh sholat qashar jika ia sudah menempuh jarak
di atas 80. Contoh, dari Jakarta ke Bandung katakanlah berapa ya? 200 kilo lah katakanlah ya. Katakanlah dari Jakarta ke Bandung 200 kilo contoh. Dari Jakarta ke mana ya 80 tuh ya? Kalau Bandung mungkin lewat jalan Puncak ya. Contoh nih Bandungnya lewat jalur Cianjur, Puncak dan sebagainya. Dia baru sampai Cianjur. Nah, ini kan baru 80 km. Maka kalau di sini istilahnya dia baru boleh mengkosor sholat kalau dia sudah sampai Cianjur. Jelas enggak? Kalau dia baru sampai Depok, maka dia belum boleh mengkosor sholat. Tujuannya Bandung nih. Tapi kalau dia baru sampai Depok, dia belum boleh sholat kosor. Belum boleh mengkosor sholat. Dia baru boleh mengkosor sholat kalau sudah sampai Cianjur. Jelas ya pertanyaannya ya? Jelas. Jelas. Jawabannya benar atau salah? Ayo. Nah, benar gak kayak gitu? Dia baru boleh mengkosor Benar. sholat kalau sudah sampai Cianjur. Benar. Benar. Yang lainnya? Salah. Salah. Oke. Salah. Satu sama. Salah. Oke, 2-1. Berarti salah ya. Yang lebih banyak ya. Nah, kita lihat. Jawabannya salah. Nah, ini baru. Dari tadi pertanyaan, ini jawabnya salah semua nih. Ya. Baru kali ini nih benar. Wah, ini berarti perlu dievaluasi besar-besaran nih ya. Bab kosor. Jawabannya salah. Kenapa? Maka timbul pertanyaan, kapan kita bisa memulai untuk mengkosor sholat? Maka jawabannya selama kita sudah keluar kecamatan. Kalau zaman sekarang kecamatan ya, kan kalau zaman dulu kita sudah jelaskan, kalau zaman dulu daerah itu nggak kayak zaman sekarang. Dulu tuh pemukiman tiba-tiba lapangan gitu ya, atau sawah, baru ada pemukiman lagi. Tapi kalau Jakarta kita nggak menemukan sawah di tengah-tengah kota ya. Jadi pemukiman tiba-tiba sawahnya udah nyampe mana? Udah sampai Cianjur ya. Itu kan beda ya. Tapi kalau zaman sekarang ulama kontemporer menjelaskan bahwasannya setidaknya kita sudah keluar kecamatan. Ya lagi-lagi ini mungkin kalau jamaahnya di sini nggak paham tentang Jakarta Selatan. Saya kan tinggal di Mampang nih. Kalau saya nanti bisa dilihat ya di Google Map ya. Saya kan tinggal di Mampang. Kemudian kecamatan samping Mampang itu adalah Pasar Minggu. Nah, kalau saya sudah melewati kecamatan Mampang, dalam artian saya sudah sampai di kecamatan Pasar Minggu, saya sudah bisa mengkosor sholat di Pasar Minggu. Jelas enggak? Tapi tujuan saya ke Bandung nih, jelas ya. Tujuannya ke Bandung. Tapi kapan saya baru boleh mengkosor sholat? Di rumah boleh nggak? Di rumah nggak boleh. Belum keluar kecamatan. Saya baru boleh mengkosor sholat kalau saya sudah melewati kecamatan saya. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, jelas Jelas. ya. Nah, itu. Alhamdulillah. Kemudian yang keenam. Ahmad. Ini mudah-mudahan nggak ada yang nama Ahmad ya. Kayaknya nggak ada. Ahmad sedang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Ini kenapa Bandung terus ya? Karena mungkin yang paling gampang ya. Dari Jakarta ke Bandung. Dan ia berencana akan tinggal di Bandung selama 5 hari. Si Ahmad dari Jakarta ke Bandung, di Bandung 5 hari. Maka sesampainya di Bandung, ia boleh mengkosor sholat selama 4 hari. Kemarin kan kita sudah bahas ya, paling lama orang itu bisa mengkosor, ada ulama yang mengatakan 3 hari, dan ini mungkin yang tersebar di masyarakat, ada ulama juga yang mengatakan 4 hari. Tapi di sini saya mengambil yang 4 hari sebagai contoh. Ya. Maka sesampainya di Bandung, ia boleh mengkosor sholat selama 4 hari. Jawabannya benar atau salah? Paham tidak soalnya? Salah. Paham. Oke. Berarti kalau udah jawab salah berarti paham ya? Benar atau Salah. salah? Salah. Yang jawab salah baru satu. Salah. Yang lainnya? Salah. Yang lainnya lagi? Bingung yang lainnya. Oke, kita jawab salah ya. Ya, jawabannya salah. Oke, jelas ya? Jadi kalau misalkan saya mau ke Bandung. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya mau ke Bandung nih. Saya udah tahu, saya di Bandung bakal tinggal di Bandung lebih dari 4 hari. Maka sesampainya saya di Bandung sudah tidak boleh mengkosor ataupun menjamak sholat. Jelas? Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita bahas yang bisa kita bahas di pembahasan
jamak sholat. Oke, sebelum kita lanjut ke menjamak sholat, ada pertanyaan tentang mengqashar sholat? Jadi luar biasa ya pembahasan mengqashar sholat. Ternyata, apalagi nih kalau misalkan ada Bapak Ibu yang suka jalan-jalan gitu ya. Wah, ini harus dipahami sekali nih tentang sholat musafir. Jadi bisa jadi terkadang zaman sekarang orang, wah saya kan musafir, udahlah jamak qashar, asal-asalan. Nggak tahu tidak tahu syarat-syaratnya, batasan-batasannya. Baik, ada pertanyaan atau sudah jelas tentang mengqashar sholat? Oke, jelas ya? Baik, kalau sudah jelas dan mudah-mudahan seperti itu. Kalau masih bingung bisa ditanyakan di grup atau nanti bisa lihat di YouTube ya. Insyaallah nanti akan kita upload. Kemudian pembahasan jamak sholat. Di sini hukumnya, kalau definisi insya Allah sudah tahu ya, menggabungkan dua sholat, yaitu sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Ini saja, tidak ada yang lainnya. Maka kalau ada yang lainnya, maka itu ajaran baru atau mungkin pendapat yang wallahu alam ya. Dalam pendapat mazhab Syafi'i tidak ada seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan hukumnya. Kalau qashar sholat atau mengqashar sholat, kita sudah bahas setidaknya ada dua hukum, tergantung berapa jauh jarak yang ditempuh. Kalau di atas 80, di bawah 120, maka tidak diqashar lebih utama. Tapi kalau di atas 120 km, maka mengqashar sholat lebih utama. Sekarang kalau menjamak sholat, hukumnya apa? Bisa jadi berbeda. Kita lihat apa? Nah, dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Asy-Syafi'i. Saya tekankan lagi, di sini kita membahas dalam perspektif madhab Asy-Syafi'i dengan kitab rujukan Fathul Qarib Al-Mujib. Dijelaskan meninggalkannya lebih utama kecuali ketika haji. Jelas ya? Maka kalau kita dalam perjalanan biasa, ya, kalau haji biasanya orang sudah melihat pada menjamak itu insya Allah pada gitu. Tapi kalau kita dalam perjalanan biasa, jalan-jalan biasa, silaturahmi dan sebagainya, dalam madhab Syafi'i meninggalkannya lebih utama. Kalau ada yang melaksanakan, nggak ada masalah. Tidak perlu dihinakan, tidak perlu kalau zaman sekarang dibully. Oh, kamu nggak sesuai dengan madhab dan sebagainya. Dalam madhab Syafi'i, meninggalkannya lebih utama. Mungkin dalam madhab lainnya, dijelaskan mengambil rukhsah, keringanan, yaitu salah satunya adalah jamak, itu dianjurkan. Tetapi dalam madhab Syafi'i, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendengar kajian entah di sosial media, di YouTube dan sebagainya, kalau Ustadz mengatakan lebih dianjurkan menjamak sholat, berarti menggunakan pendapat lainnya. Jelas ya? Jadi tidak perlu diperdebatkan secara panjang. Kemudian sebab-sebabnya. Di sini setidaknya ada sebab-sebab yang dibolehkan bagi kita kalau kita atau sebab-sebab ini terjadi pada kita, kita baru boleh menjamak. Tapi kita tidak semua. Ya, di sini setidaknya ada 3. Yang pertama safar, perjalanan. Ini jelas ya. Karena kita sedang membahas sholat musafir, yaitu sholat orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang kedua, karena hujan. Ya, tapi ini pembahasannya cukup detail, tapi tidak saya masukkan di sini karena kita fokus kepada sholat musafir saja. Yang ketiga, ini bukan pendapat istilahnya apa ya? Ofisial. Jadi madhab sendiri, madhab Syafi'i itu ada yang ofisial, ada yang non ofisial. Jadi kalau pendapat resminya, sakit itu tidak menjadi alasan atau sebab orang bisa menjamak sholat. Tapi ada suatu pendapat dalam madhab Syafi'i, tapi ini tidak ofisial, tidak resmi, sakit itu boleh dijadikan sebab alasan untuk menjamak sholat. Dan kalau kita membahas safar, orang melakukan perjalanan, itu jamaknya bisa jamak takdim dan jamak takhir. Ya, nanti akan kita jelaskan syarat-syarat lebih detail tentang jamak takdim dan jamak takhir. Kalau hujan, ya dengan syarat-syaratnya ya, itu salah satunya mungkin kalau kita yang tinggal di perkotaan, atau mungkin zaman sekarangnya bukan di pelosok, ya. Mungkin kalau di pedesaan, sekarang jalanannya sudah cukup baik ya, itu ada syarat-syaratnya. Kita bisa menjamak sholat ketika hujan. Yaitu jalanannya susah, rusak ya. Kita kalau ini hujannya hujan besar,
Dan kalau kita balik lagi ketika hujan itu, wah itu udah kayak orang kena bencana gitu ya. Sampai apa namanya, kalau hujannya cuma rintik-rintik, apalagi jalannya sekarang sudah diaspal, walaupun tanah tapi sudah bagus, ya itu tidak masuk ke pembahasan ini. Tapi kalaupun masuk ke pembahasan ini, maka menjamak sholat ketika hujan hanya dibolehkan jamak takdim saja. Tapi saya tidak masukkan di pembahasan malam hari ini. Adapun sakit, dan walaupun ini bukan pendapat resmi, nah ini boleh menjamak sholat takdim dan takhir. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Paham, Ustadz. Oke, baik, kita lanjutkan ke syarat-syaratnya. Tadi sudah kami sampaikan, syarat-syaratnya ada baik syaratnya jamak takdim ataupun syarat jamak takhir. Ini cukup banyak ya syarat-syaratnya. Tapi kita fahami pelan-pelan. Jamak takdim, di sini setidaknya ada 3 syarat. Ya, kalau pembahasan qashar ada 5. Kalau jamak takdim ada 3. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, harus tertib. Kalau kita menjamak sholat zuhur dan asar, maka harus zuhur dulu kalau jamak takdim. Jelas ya? Harus zuhur dulu baru asar. Ini insya Allah paham ya, mudah. Yang kedua, mualah antara 2 sholat. Dalam artian lain apa ya? Berkesinambungan. Tidak ada jeda yang panjang. Kalau iklan, nah apalagi iklan TV zaman sekarang, itu istilahnya ya, kalau mungkin dulu saya pernah nonton sinetron tuh ya. Sinetronnya itu cuma 5 menit, iklannya 15 menit. Betul nggak, Bu? Ini biasanya ibu-ibu suka nonton sinetron nih. Betul nggak kira-kira? Itu jedanya, nah kan? Iklannya lebih lama daripada film atau sinetronnya tuh. Nah, maka itu jedanya bukan berkesinambungan. Jadi mualah di sini antara 2 sholat adalah berkesinambungan, ataupun kalau ada iklan itu cuma kayak iklan lewat doang, alias pemutusnya hanya yang masih bisa dimaafkan. Maka di sini kita bahas mualah. Mualah itu bahasa Arab ya, artinya berkesinambungan antara 2 sholat. Jadi setelah melaksanakan sholat zuhur langsung disambung ke sholat asar. Maka jika ada jeda di antara keduanya, yaitu di antara sholat zuhur dan sholat asar, baik itu jedanya pendek, di sini disebutkan seperti tayamum. Kenapa? Karena tayamum hanya boleh untuk 1 sholat. Ya, sudah kita bahas di bab tayamum. Maka di sini saya kasih contoh adalah ketika tayamum. Jadi orang kalau misalkan dalam keadaan atau sedang melakukan perjalanan, dia karena sakit atau karena tidak ada air, ya, maka dia boleh bertayamum. Dan tayamum ini hanya boleh untuk 1 kali sholat fardu di jamak. Kan zuhur sama asar 2 sholat. Maka dia melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu dengan tayamum yang pertama. Kemudian setelah salam ya, setelah selesai sholat zuhur, dia tayamum terlebih dahulu, baru dia lanjut ke sholat asar. Jelas? Ataupun yang batal, boleh nggak? Boleh. Wudhu dulu bentar, nggak apa-apa. Ataupun ada jeda yang mungkin pendek, boleh. Tapi kalau misalkan ibu-ibu, wah hujan nih, contoh ya, lagi di rumah saudara, ya, dia masih dalam keadaan musafir. Hujan deras, dia ngangkat jemuran, ya, manasin nasi, wah itu udah, iklannya udah lebih lama daripada sholatnya gitu ya. Maka itu termasuk yang jeda panjang. Di sini seperti tidur. Walaupun mungkin contohnya nanti saya ganti ya. Kalau tidur kayak mustahil. Orang lagi jamak sholat tiba-tiba tengah-tengah tidur ya. Ini mungkin lagi capek banget. Atau mungkin tertidur oke. Tapi kalau misalkan tidur kayaknya agak mustahil ya. Tadi contoh yang tadi mungkin yang real mungkin ngangkat jemuran atau mungkin dan lain sebagainya. Itu maka jeda panjang. Ada ulama yang menyebutkan bahwasannya patokan pendek dan panjang adalah 1 rakaat sholat. Ada juga yang mengatakan 2 rakaat sholat. Nah, jelas ya. Tapi realnya rata-rata orang kalau menjamak sholat ya durasinya pendek. Bahkan langsung gitu ya. Ayo langsung komat biasanya kayak gitu. Jelas ya. Maka di sini kalau jedanya pendek dibolehkan, kalau jedanya panjang tidak dibolehkan jamak, dalam artian tiket jamaknya langsung hangus. Jelas ya. Maka nggak boleh dipakai lagi nih.
udah tidak aktif lagi. Maka ya udah harus sholat di waktunya nanti ketika sholat asar. Jelas ya? Jelas. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, ini yang sangat penting. Niat menjamak di sholat yang pertama. Dalam artian, di waktu sholat yang pertama, kita kasih contoh sholat zuhur. Sholat zuhur katakanlah dari jam 12 sampai jam 3. Jam 3 udah azan asar. Maka, kalau saya ada niat untuk menjamak takdim, maka saya wajib hadirkan di sholat yang pertama. Jelas ya? Contoh, di sini saya saya lebih detailkan ya, biar nggak bingung. Niat menjamak di sholat yang pertama. Contoh, saya lagi sholat zuhur dijama dengan asar. Kalau kita di pembahasan qashar, syaratnya adalah ketika takbiratul ihram. Jelas ya? Ingat nggak? Jadi kalau misalkan saya mau sholat zuhur nih, tapi di qashar nih, bukan di jamak. Kalau sekarang kan kita pembahasan jamak, di qashar yang kemarin. Maka ketika takbiratul ihram, saya harus menghadirkan niat qashar. Kalau bahasa Indonesianya, saya niat sholat fardu zuhur di qashar. Itu ketika takbiratul ihram. Tapi kalau kita ingin menjamak sholat, ya, itu harus di sholat yang pertama. Maka sholat pertama itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Selama kita melakukan sholat zuhur, kita baru contoh gini. Biar gampangnya saya kasih contoh lagi ya. Contoh saya misalkan lagi sholat nih. Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram, saya baru saya niat sholat fardu zuhur doang. Nggak ada jamaknya, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus ketika baca di pertengahan sholat, saya ingat, aduh tadi belum niat jamak. Saya hadirkanlah niat jamak. Boleh nggak? Maka jawabannya boleh. Jelas ya? Tetapi yang lebih utama adalah ketika saya menghadirkan niat jamak ketika takbiratul ihram. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, biar gampang, entah qashar atau jamak, biar nggak bingung, maka niatkan ketika takbiratul ihram. Jelas ya? Contoh saya mau mengqashar, saya Allah mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, dalam hatinya saya niat sholat fardu zuhur di qashar. Kalau jamak, saya niat sholat zuhur di jamak dengan asar, gitu ya. Nah, itu lebih utama dihadirkan niat jamak itu ketika takbiratul ihram. Maka di sini dijelaskan menghadirkan niat takbiratul ihram, menghadirkan niat jamak ketika takbiratul ihram itu lebih utama. Walaupun sebelum atau selain takbiratul ihram, selama dia belum salam itu masih dibolehkan. Jelas atau masih kurang jelas? Syarat yang ketiga? Jelas. Jelas, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, baik. Itu jamak takdim. Jadi hanya 3 saja tuh. Hanya 3 syaratnya. Gampang ya? Nah, sekarang kita jamak takhir. Oke. Jamak takhir ada syaratnya. Dan mungkin tidak seperti jamak takdim. Di sini hanya 2 ya syaratnya. Kalau kita ingin jamak takhir. Yang pertama, masih dalam keadaan safar, masih dalam keadaan perjalanan, status kita masih musafir, sampai masuknya waktu sholat yang kedua. Oke, saya kasih contoh. Zuhur jam 12, asar jam 3. Saya pulang dari Bandung nih, misalnya ya. Atau bolehlah dari Jakarta lah, jangan dari Bandung. Dari Jakarta biar gampang. Dari Jakarta saya menuju ke Bandung. Jangan ke Bandung lah, kurang jauh. Biar waktunya lebih enak. Ke Jogja. Katakanlah ke Jogja. Naik bis, mungkin kalau tol full, mungkin saya belum pernah. Saya lupa lah waktunya. Katakanlah 5 jam, biar gampang ya. Katakanlah 5 jam. Saya berangkat persis waktu zuhur, yaitu jam 12 siang. Dari Jakarta start jam 12 siang. Saya sampai di Jogja, itu jam 5 sore. Ini udah tolnya udah ngebut banget tuh misalkan. Atau kemana. Intinya jam 5 sore saya sampai di tempat tujuan. Nah, maka apakah saya sudah memenuhi syarat jamak yang pertama? Jawabannya
Benar atau sudah atau belum? Paham enggak? Halo? Paham? Atau masih bingung? Oke, coba saya ulangi ya. Oke, syarat yang pertama adalah masih dalam keadaan safar sampai masuknya waktu sholat yang kedua. Saya pakai coret-coretan ya. Ini coba ya. Contoh ini Jakarta. Ini zuhur, bukan ngomong Jakarta ya. Tarik lurus, ini asar. Saya kasih tulis ini zuhur. Kemudian ini asar. Oh, kurang besar ya. Cukuplah segini ya. Ini asar. Kemudian ini waktu saya sampai di tujuan. Sebentar. Sampai tujuan atau sampai Jogja ya gitu ya. Besar. Jogja. Mohon maaf tulisan dokter ya. Nah, ini. Saya berangkat dari Jakartanya waktu zuhur. Nih, waktu zuhur saya berangkat nih. Ya, waktu zuhur saya berangkat. Kemudian saya sampai Jogjanya itu jam 5 sore. Jam 5. Ini jam 3, ini jam 12 siang. Oke ya. Saya sampai di Jogjanya itu jam 5 sore. Maka kalau syarat yang pertama, saya harus dalam keadaan musafir sampai masuk waktunya sholat kedua. Contoh, maka dalam contoh ini, saya jam 5 ini di Jogja, yang mana jam 5 itu masih masuk waktu sholat yang kedua, yaitu sholat asar, maka saya masih dalam status musafir. Jelas ya? Ini kan sholat yang pertama, ini sholat yang kedua. Saya di sini posisinya nih. Maka saya disyaratkan kalau ingin menjamak, saya harus masih dalam keadaan musafir ketika sholat yang kedua itu gimana bahasa gampangnya ya? Saya lagi merumuskan bahasa mudahnya. Syarat yang pertama tadi gimana bahasanya? Sebentar saya lihat lagi ya. Masih dalam keadaan safar sampai masuknya waktu sholat yang kedua. Oke. Maka ketika saya mulai start dari Jakarta jam 12 sampai di Jogja, ini status saya masih musafir, betul ya? Betul atau salah? Betul. Nah, betul. Dan ini sudah masuk waktu di sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Betul atau salah? Betul. Ustaz, maaf. Betul. Ya. Dari jam 12 sampai jam 5 sampai Jogja gitu, Ustaz. Iya, betul. Ini contoh aja, walaupun mungkin kalau realnya belum sampai Jogja nih ya. Ini contoh aja. Belum. Ya. Oke, kita ganti Cirebon dah ya. Mungkin yang real biar nggak bingung. Mungkin masih banyak yang bingung. Contoh Cirebon kita ganti Cirebon. Cirebon adalah 5 jam ya. Cirebon. Oke. Oke, contoh ya. Nah, maka disyaratkan saya harus sampai atau saya masih menjadi musafir melewati waktu sholat yang kedua. Ini biar lebih gampang lagi, saya kasih pertanyaan kedua. Kalau misalkan saya mulai dari Jakarta jam 12, ya dari jam 12, terus ini sholat asar, ya. Tapi saya sampai di tujuannya, sampai di Cirebonnya, itu jam 2:30 di sini nih. Nah, ini sampai tujuan. Sampai tujuannya di sini nih. Ini asar ya. Ini asar. Ini zuhur. Oke. Nah, saya sampai di tujuannya itu sebelum asar. Maka boleh nggak saya menjamak? Dalam Tidak. artian di sini saya sudah menjadi mukim nih. Ya, di sini saya sudah menjadi mukim. Ya, maka tidak boleh. Jelas ya? Ini harus difahami. Oke? Ada yang masih bingung? Atau sudah jelas?
Jelas. Jelas ya? Oke. Kemudian yang syarat kedua adalah niat jamak di waktu sholat yang pertama. Dan ini adalah syarat yang banyak orang tidak sadar. Dalam artian banyak orang yang tidak melakukannya. Apa? Niat jamak di waktu sholat yang pertama. Contoh, saya lagi jalan-jalan ke Cirebon. Kan itu sudah boleh dijamak ya sholatnya ya, sudah musafir. Terus ditanya sama teman saya misalkan, nanti kita sholatnya di mana? Nanti aja pas nyampe Cirebon. Itu sudah disebut nih niat jamak takhir. Jelas ya? Yang perlu saya sampaikan adalah betapa banyak, terkadang bukan banyak lah, terkadang ada beberapa orang dia sebelum masuk waktu sholat zuhur, pas ketika masih di Jakarta nih belum safar, dia ngobrol nanti kita sholatnya di Cirebon saja. Tapi ketika dia safar, dia tidak menghadirkan niat jamak takhir. Jelas enggak? Jelas, Ustaz. Jadi kita wajib menghadirkan niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Jelas ya? Jadi kalau misalkan sebagai contoh lagi, ada orang dari Jakarta sampai Cirebon full tidur, dia selama perjalanan tidak menghadirkan niat jamak takhir, maka ketika di Cirebon pada hakikatnya dia tidak boleh menjamak takhir. Jelas ya? Kalau kita membahas tentang jamak takhirnya itu sendiri. Jelas, Ustaz. Oke. Maka di sini tidak diwajibkan apa? Tertib. Dalam mazhab Syafi'i tidak diwajibkan tertib, tapi disunahkan. Walaupun nanti ada pendapat lain ya. Jadi kalau kita menjamak takhir, boleh asar dulu baru zuhur. Atau kalau mau tertib, zuhur dulu baru asar, tapi tidak wajib. Oke. Yang kedua, kalau jamak takhir tidak diwajibkan mualah, dalam artian tidak berkesinambungan. Jadi kalau misalkan saya mau jamak takhir nih, sholat zuhur, habis itu dijeda dulu, mau ngangkat jemuran dan sebagainya, nanti baru sholat asar, boleh gak? Boleh. Beda dengan jamak takdim. Kalau jamak takhir tidak disyaratkan apa? Mualah. Jelas ya? Jadi boleh ada jeda di antara kedua sholat. Yang terakhir adalah niat menjamak sholat yang pertama. Niat menjamak di sholat yang pertama. Itu dibahas di jamak takdim. Kalau di jamak takhir tidak menjadi sebuah kewajiban. Jelas ya? Oke, ini salah satu atau mungkin beberapa syarat yang dijelaskan tentang jamak takdim ataupun jamak takhir. Kemudian terakhir sebelum kita tutup ada sebagai ringkasan ya, ada perbedaan antara jamak dan qashar, yaitu adalah kalau qashar hanya, ini kita minimize dulu, hanya disebabkan safar. Ya. Kalau sholat qashar hanya disebabkan safar. Kalau jamak, tadi kita sudah jelaskan ya, ada safar, ada hujan, dan pendapat yang bukan ofisialnya adalah sakit ya. Kemudian yang kedua, khusus 4 rakaat kalau qashar. Ini jelas. Kalau jamak tidak mesti harus 4 rakaat. Karena sholat maghrib masuk untuk bisa dijamak kepada sholat isya. Kemudian yang ketiga, niat qashar ketika takbiratul ihram. Adapun niat jamak, niat di pertengahan sholat pun boleh. Baik, itu yang mungkin yang bisa kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang bab sholat Jumat. Nah ini kemarin saya sudah share ya di grup PDF qashar sholat, dan insya Allah nanti akan saya share PDF qashar sholat dan jamak sholat. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ustadz mau tanya, boleh? Ya, silakan. Boleh. Kan kalau kita mau jamak nih ya, maghrib dengan isya, ya kan? Terus maghribnya kan tetap 3 rakaat kan ya. Terus isyanya itu boleh diqashar atau harus 4 rakaat? Oke, berarti di mix, digabung gitu ya? Iya, Paket komplit. Nah, sekarang pertanyaannya, terpenuhi tidak syarat-syaratnya? terpenuhi. Terpenuhi. Selama qasharnya terpenuhi, jamaknya terpenuhi, maka kita bisa gabung alias jamak qashar. Oke, Jelas ya? oke, jelas. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan ada satu poin yang mungkin ada sebagian orang
memasukkannya ke dalam bab jamak ya, padahal itu bukan jamak. Contoh, saya pulang dari Bandung ke Jakarta. Kemudian saya dari Bandung jam berapa ya? Katakanlah dari Bandung maghrib gitu ya, atau jam 5. Isya jam berapa? Jam 7 lah ya, katakanlah. Maghrib jam 6, Isya jam 7. Saya dari Bandung jam 5. Normalnya kan dari Bandung ke Jakarta biasanya 3 jam. Ya. Dan saya baru sholat sholat maghrib dan isyanya itu jam 8 ketika saya sampai di rumah. Ada yang seperti itu? Jadi selama perjalanan mungkin entah rest harinya full, macet dan sebagainya, akhirnya adalah sholatnya di rumah. Sebagian orang itu mengatakan jamak takhir. Sebenarnya itu bukan jamak takhir. Karena dia sudah sampai di rumah. Statusnya bukan musafir lagi tuh kalau sudah sampai rumah. Tapi dalam hal ini ulama menyebutkan dia sebenarnya kalau sholat isyanya kan jelas ya, memang sudah masuk waktu isya jam 8 itu. Tapi maghribnya ini apakah disebut jamak takhir atau apa? Nah, di sini ulama mengatakan sebenarnya bukan jamak takhir, tapi itu adalah mengqadha sholat yang tidak berdosa. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu menganggapnya itu adalah jamak takhir, maka itu bukan. Jelas ya sampai sini. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jelas. Afwan Ustadz, berarti boleh Oke. tuh Ustadz Ada ya? lagi? Berarti boleh. Iya, tetap boleh. Ya, istilahnya mengqadha tapi Qadha. tidak dosa. Nah, gitu. Jadi salah satu gambaran orang yang mengqadha kan ini kan istilahnya tidak ada uzur yang berarti gitu ya. Sebenarnya dia bisa aja sholat di jalan dan sebagainya. Tapi itu qadha tapi tidak dosa. Istilahnya seperti itu kurang lebih. Ya baik Ustadz. Baik, ada lagi yang lainnya? Sudah ya? Baik, kalau sudah jelas dan mudah-mudahan bisa difahami, nanti kalau mungkin ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lewat grup atau mungkin bisa japri dan sebagainya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah sama-sama kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan di pembahasan sholat Jumat. Maka yang punya suami bisa diajak nih ya. Tapi ibunya nggak apa-apa. Ibu-ibu tetap belajar ya. Biar nanti kalau suaminya nanya-nanya bingung bisa dijelaskan seperti itu. Jadi bukan berarti khusus laki-laki saja. Baik, anak-anak misalkan punya anak laki-laki bisa dijelaskan. Itu saja. Sekian kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh.